Kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Oke? Dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru minta ke Nabi, kalau di Al-Quran nggak ada tanya ke Nabi, Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Saya ceramah di UGM begini. Menurut Islam, ceramah saya begini. Menurut Islam, negara itu wajib ada. Karena dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban kalau tidak bisa kami laksanakan, kalau tidak satu yang lain, maka wajib sesuatu itu diadakan. Kalau kewajiban kamu beribadah tidak bisa kamu laksanakan dengan baik, kalau kamu tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Maka Nabi Muhammad mendirikan negara. Itu ceramah saya. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren, mungkin tidak pernah berguru ke ulama, sehingga omongannya ngaco seperti itu. Tetapi kita tidak boleh dan haram mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di Nabi Muhammad itu rajanya, penguasanya itu Nabi, hukumnya itu langsung dari Allah. Kalau ada orang hukum Cina lalu turun, ini hukumannya. Kalau sekarang membentuk Nabi, tidak ada Nabi kan? Haram. Oleh sebab itu kalau Anda memaksakan membentuk negara seperti Nabi, sekarang berarti mau membentuk Nabi baru. Oleh sebab itu negara yang baru yang sekarangnya seperti Indonesia ini, berdasar ijtihad kesepakatan para ulama NU, Muhammadiyah, Persis kumpul, lalu nasionalis, orang beragama kumpul, jadilah negara. Dan nah itu benar kan? Tidak ada kan makana Muhammadun naba ahadin mirijalikum walakin rasulillah wa khataman nabiyyin, kan gitu dalilnya. Muhammad itu adalah khataman nabi, nabi terakhir, tidak boleh ada nabi lagi, berarti tidak boleh ada negara yang sama persis seperti nabi. Tetapi nilai-nilai bernegara seperti Nabi itu ada. Saya khawatir sebagaimana di dalam kisah Fir'aun yang kemudian meminta kepada Haman arsitekturnya, yang itu dideklar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang nulis berita begini, Mahfud MD mendirikan negara seperti Nabi haram, titik. Kan salah itu, hoax. Lalu orang baru membaca judul, membaca potongan itu, lalu berkomentar nggak karu-karuan, belum baca dalilnya. Lalu ada yang menjelaskan, ada jangan Nabi, sesudah Nabi wafat harus berijtihad membuat negara. Itu ada Nabi. Nah itu yang saya katakan, negaranya itu harus produk ijtihad. Seperti Indonesia, Muhammadiyah itu sudah berijtihad untuk negara yang benar, untuk keperluan waktu sekarang Indonesia, tempat Indonesia dan budaya Indonesia ini, negara Pancasila ini. La yungkaru tawajurul ahkam bitawajuril azman wal amkan wal awal. Nggak bisa diingkari, hukum tata negara, hukum apapun berubah kalau zamannya berubah. Abu Bakar ke Umar berubah kok sistem ketatanegaranya. Abu Bakar dipilih, Umar ditunjuk. Itu sudah sistem, mekanisme. Geger, pernyataan Mahfud MD sebut membuat negara dengan sistem seperti Nabi itu haram hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 3 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu dalam pidato ceramahnya di acara Sholawat Tarawih Masjid UGM, Sleman, Yogyakarta. Dalam ceramahnya setelah sholat tarawih yang mengusung tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan bernegara, ia membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud. Isi dari ceramah ini juga membahas mengenai pembentukan suatu agama dari sudut pandang Islam atau struktur fikihnya. Bahwasanya mendirikan sebuah negara adalah ajaran agama. Suatu negara merupakan kebutuhan agar kelak masyarakatnya dapat beragama dengan baik. Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah, kamu tidak bisa melakukan dengan baik,
Kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, katanya. Mahfud MD menambahkan bahwa para pemuka agama terdahulu membuat suatu fatwa ketentuan untuk meraih kebebasan beragama sambil memperjuangkan kemerdekaan. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, kutinggalkan kepadamu dua hal yang manakala kamu pegang, kamu tak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya, karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama. Itu ajaran Nabi, terangnya. Jika dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, tentunya ajaran Nabi tersebut sudah tidak bisa digunakan. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi, sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang harus memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu, sistem yang sekarang dibentuk nggak boleh seperti Nabi, ujarnya. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Kenapa? Karena bagi saya, negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Kita tidak perlu negara Islam, tapi perlu negara Islami. Apa yang disampaikan Rocky ini mengejutkan. Yang jadi masalah, Rocky ini sebenarnya adalah orang yang tidak percaya agama perlu mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Tidak ada satu sistem khilafah tertentu yang harus diikuti menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak ada satu sistem. Oleh sebab itu, Indonesia itu memilih bentuk republik. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah diskusi di Freedom Institute, dia menyatakan bahwa agama adalah kumpulan doktrin yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan demokrasi. Dalam paparan yang terkenal itu, dia juga menyebut kitab suci adalah fiksi. Orang bilang saya bela 212. Enggak, saya enggak bela 212. Saya bela hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Dia sedang bersikap oportunis dan pragmatis saja. Jadi bisa saja dukungannya tidak dilandasi oleh pandangan yang jujur. Dia sekedar sedang cari sensasi, mencari perhatian, atau memang dibayar untuk menyampaikan pandangan menggegerkan itu. Ini dewa, sebuah dewa, seorang filosof yang zaman sekarang itu berada. Biarkan dia tetap hidup. Kita harus jaga orang seperti ini. Di Islam kita bersahabat dengan mereka, dengan abang. Dia bersahabat dengan kita. Kalimat-kalimat kita diucapkan sama dia. Jarang, manusia langka ini. Dalam hal ini Rocky sukses menarik perhatian dan pasti makin membuat kaum Islamis jatuh hati kepadanya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, sulitlah untuk berharap Rocky menjadi percaya agama. Saya percaya sampai sekarang Rocky masih percaya bahwa agama dan kitab suci adalah konstruksi manusia.